Halo penggemar film, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini aku akan mencoba bahas alur cerita film yang berjudul The Man from U.N.C.L.E. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2015. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya. Di tahun 1963, agen CIA Napoleon Selo ditugaskan untuk mengeluarkan Gabby Taylor dari Jerman Timur. Gabby adalah anak dari Udo Taylor yang merupakan ilmuwan nuklir yang bekerja untuk Amerika Serikat. Tetapi dia menghilang tanpa kabar 2 tahun yang lalu. Untuk itulah Solo mencari Gabby, karena Amerika ingin tahu keberadaan dari Udo Taylor. Tetapi Gabby sendiri sebenarnya tidak tahu ayahnya di mana. Solo pun menceritakan bahwa ayahnya terlihat di Roma, dan orang yang mengetahui keberadaan ayah Gabby adalah saudara ibunya, yakni Paman Rudy. Rencana pelarian pun harus segera dilaksanakan karena agen Ki Gabby, yakni Kuryakin, telah mengawasi mereka dan berniat menangkap Solo dan Gabby hidup atau mati. Agar bisa lolos dari pantauan agen Ki Gabby, Solo pergi bersama Gabby menggunakan mobil Gabby, dan Solo bersembunyi di kursi belakang. Sempat terjadi adegan tembak-menembak, tapi Solo kemudian berhasil kabur dan mengelabui Kuryakin. Mereka pun berhasil melewati tembok Berlin dan menuju Jerman Barat dengan bantuan agen CIA lainnya. Setelah melewati malam yang panjang, Solo bertemu dengan atasannya untuk membuat laporan. Ternyata Solo adalah mantan pencuri yang dimanfaatkan untuk menjadi agen CIA. Keesokan paginya, bos Solo mengajak Solo membicarakan misi selanjutnya. Saat mereka pergi ke toilet, Solo terkejut melihat di belakangnya ada agen Ki Gabby yang dilawannya semalam, yakni Kuryakin. Sempat terjadi perkelahian antara Solo dan Kuryakin, tetapi berhasil dihentikan bos dari Kuryakin. Mereka berempat pun duduk dan membahas misi selanjutnya. Ternyata CIA dan KGB bekerja sama dalam operasi mencari Udo Taylor. Karena Udo Taylor sudah membuat terobosan tentang nuklir dan dicurigai mengerjakan bom atom untuk Paman Rudy. Paman Rudy sendiri adalah eksekutif senior dari perusahaan pelayaran Vince Guerra di Roma. Tetapi perusahaan Vince Guerra sendiri sebenarnya hanya penyamaran, karena perusahaan ini adalah sebuah organisasi kriminal yang bekerja untuk Nazi. Pendirinya adalah Sergio Vince Guerra. Sergio juga bertanggung jawab atas sejumlah kejahatan perang. Sekarang perusahaan ini dipegang oleh anaknya, Alexander, dan istrinya, yakni Victoria. Oleh karenanya Amerika dan Rusia bekerja sama untuk menghentikan mereka. Solo dan Kuryakin memanfaatkan Gabby untuk masuk ke organisasi tersebut agar lebih dekat dengan Paman Rudy dan menemukan keberadaan Udo Taylor. Dalam misi penyamaran tersebut, Kuryakin menyamar sebagai arsitek dan akan menjadi tunangan Gabby. Mereka akan bertugas mendekati Paman Rudy. Sementara Solo sendiri akan menyamar sebagai penjual barang antik dan bertugas mendekati Victoria. Keesokannya mereka pun berangkat menuju Roma. Di Roma, Gabby dan Kuryakin mendapat undangan untuk menghadiri acara pesta yang diadakan perusahaan Vince Guerra. Sementara Solo yang tidak mendapat undangan mencoba memasuki acara pesta dengan mencuri undangan dari tamu yang lain. Dengan keahlian mencurinya, Solo mendapat perhatian dari Victoria. Sementara Gabby dan Kuryakin bertemu dengan Paman Rudy. Kuryakin hampir saja kehilangan kesabaran karena ucapan Paman Rudy yang menyinggung perawakannya. Kuryakin pun menenangkan diri dengan pergi ke toilet. Gabby sebenarnya mendapat kesempatan dekat dengan Alexander, tetapi Kuryakin malah mengajak Gabby pulang. Atas keahlian Solo, Victoria pun mengundangnya untuk datang ke kantornya esok hari. Saat berada di hotel, Solo, Kuryakin, dan Gabby pun berunding tentang misinya. Kuryakin mengetahui bahwa Paman Rudy dan Victoria melakukan kontak dengan bahan radioaktif dari alat yang dibuatnya. Malam harinya, Solo menyelinap ke perusahaan Vince Guerra. Tetapi sesampainya di sana, Solo melihat Kuryakin yang juga akan menyelinap masuk.
Mereka pun setuju untuk memasuki perusahaan bersama-sama. Saat menyusup masuk, masing-masing dari mereka menunjukkan keahlian dan alat-alat canggih dari negara mereka masing-masing. Di momen ini bisa dilihat mereka seperti terlibat persaingan meski memiliki tujuan yang sama. Setelah di dalam, Kuryakin menemukan sebuah tombol tersembunyi yang membuka ruangan bawah tanah rahasia. Di ruangan tersebut mereka berdua menemukan berangkas besar buatan Swiss. Solo pun menunjukkan keahliannya dengan membuka berangkas tersebut. Tetapi manusia tidaklah sempurna. Solo mengira berangkas tersebut tidak memiliki alarm. Tetapi nyatanya alarm tetap saja berbunyi. Solo pun bergegas memeriksa berangkas, sementara Kuryakin berjaga di luar. Solo tidak menemukan apa-apa di berangkas. Dia hanya menemukan mesin pemisah uranium. Setelah keluar dari ruangan bawah tanah, mereka pun mendapat tembakan dari penjaga perusahaan. Beruntungnya mereka karena bisa kabur melompat keluar jendela dan mengambil boot menuju ke laut. Solo yang berada di belakang boot malah terlempar ke laut dan berenang ke daratan, sementara Kuryakin terlibat kejar-kejaran dengan boot penjaga. Sesampainya di darat, Solo menemukan sebuah makanan dan anggur di sebuah truk. Solo pun langsung menyantapnya sambil menikmati pemandangan laut. Sialnya, boot Kuryakin malah tertembak dan meledak. Melihat hal itu, Solo pun membantu Kuryakin dengan menabrakkan truknya ke boot penjaga. Solo pun membawa Kuryakin pergi dari tempat itu. Selepas kejadian itu, Victoria telah mengetahui bahwa perusahaan mereka telah disusupi. Victoria mencurigai bahwa Solo adalah pelakunya. Guna memastikan, Victoria kemudian menelepon ke hotel tempat Solo menginap, tetapi tidak ada jawaban. Victoria pun berangkat ke hotel tempat Solo menginap untuk memastikan dugaannya benar. Beruntungnya Solo yang sudah sampai duluan. Dia berakting seolah-olah masih mandi. Victoria dan Solo pun memulai percakapan. Dilanjutkan dengan adegan enak-enakan. Keesokan harinya, Gaby mendapat jamuan dari Paman Rudy tanpa kehadiran Kuryakin. Kuryakin merasa khawatir, kemudian dia memasang pelacak kepada Gaby dan membuntuti Gaby dari belakang. Gaby pun dijemput Paman Rudy dan melakukan perjalanan menuju ke rumah Paman Rudy. Sesampainya di sana, Alexander telah menunggu Gaby datang. Gaby mencoba menanyakan keberadaan ayahnya, namun Paman Rudy tidak dapat memberitahu keberadaan ayahnya pada Gaby. Gaby pun membocorkan rahasia Solo dan Kuryakin agar bisa mendapat kepercayaan Paman Rudy. Gaby mengatakan bahwa Solo dan Kuryakin adalah agen yang menyelidiki perusahaan mereka. Kuryakin yang mengetahui perkataan Gaby lewat alat penyadap pun berlari dan kabur dari sana. Victoria yang mengadakan pertemuan dengan Solo akhirnya mengetahui bahwa Solo adalah agen melalui info Paman Rudy. Solo pun diberi obat tidur dan ditangkap oleh Victoria. Saat bangun, Solo menyadari dirinya terikat di kursi listrik. Dia kemudian disiksa oleh Paman Rudy agar bisa mendapatkan informasi dari Solo. Mengetahui Solo sedang tertangkap, Kuryakin mencari Solo dan berusaha menyelamatkannya. Kuryakin pun dapat menyelamatkan Solo dan menaruh Paman Rudy di kursi listrik sebagai gantinya. Sementara itu, Gaby dibawa Alexander ke sebuah pulau dan dipertemukan dengan ayahnya. Di lain sisi, Solo meminta bantuan agen Inggris untuk membantunya menemukan Udo Taylor dan Gaby. Dan di dalam pesawat itu diketahui bahwa Gaby adalah agen dari Inggris. Solo dan Kuryakin sama-sama mendapat panggilan dari atasannya yang mengatakan bahwa Udo Taylor dan piringan bis itu adalah kunci bagi negara masing-masing untuk memenangkan perlombaan senjata. Dan Solo diberikan izin untuk membunuh Kuryakin jika diperlukan. Sama halnya dengan Solo, Kuryakin juga diizinkan oleh atasannya untuk membunuh Solo jika diperlukan. Kemudian Solo dan Kuryakin dibawa ke kapal induk oleh agen Inggris.
Mereka mendapat informasi bahwa Gaby dibawa ke sebuah pulau tempat pengembangan nuklir oleh Yudo Teller. Di pulau itu, Gaby dan ayahnya berencana menggagalkan peluncuran bom. Tetapi aksi mereka diketahui oleh Victoria dan menangkap Gaby kemudian memasukkannya ke dalam sel. Solo, Kuryakin, dan pasukan Inggris melakukan sabotase dan penyusupan ke pulau tersebut. Sesampainya di sana, mereka melumpuhkan para penjaga, tetapi mereka tidak menemukan Alexander, Gaby, dan Victoria. Mereka hanya menemukan ayah Gaby yang telah mati. Solo melihat Alexander membawa Gaby menaiki mobil lewat kamera pengawas dan menghubungi Kuryakin agar mengejar mereka. Sempat terjadi adegan kejar-kejaran antara Kuryakin dan Alexander, dibantu oleh Solo yang berada di belakang. Pertarungan tak bisa dihindarkan setelah berhasil menghentikan Alexander. Namun mereka berhasil membunuh Alexander. Tetapi ternyata bom yang ditemukan di pulau tersebut hanya pengalihan karena bom tersebut memiliki hulu ledak kecil. Sementara yang asli dibawa Victoria dengan kapal lewat laut. Agen Inggris pun bingung karena dari data yang didapat tidak ada kapal yang mencurigakan di daerah tersebut. Hanya ada kapal nelayan. Solo pun langsung ingat melalui foto ayah Alexander bahwa ayah Alexander mempunyai kapal tua bernama Diadema. Mereka pun mencoba menghubungi kapal Diadema, tetapi tidak ada respon. Solo pun mencoba berbicara dengan kapal Diadema, dan dia menceritakan bagaimana keadaan Alexander waktu terbunuh. Hal inilah yang berhasil memancing Victoria dan menjawab panggilan tersebut. Solo mencoba berbincang dengan Victoria dan mengulur waktu. Sementara kapal Indo-Inggris mulai melacak dan mengunci kapal Diadema. Mereka pun berhasil menembak dan menenggelamkan kapal Diadema bersama dengan Victoria. Setelah misi mereka selesai, mereka pun berniat pulang ke negaranya masing-masing. Rencana Solo dan Kuryakin untuk membunuh satu sama lain dan merebut piringan dis tersebut dibatalkan. Mereka bertiga kemudian membakar dis tersebut untuk menghindari pertikaian dan mereka bertiga tetap melanjutkan kerjasama dengan agen Inggris tersebut dan membuat kode nama mereka, yakni Uncle. Dan film pun usai.